Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata ijal fikri li arbabil hijza. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan sekalian, setelah kita bercerita panjang tentang indeks pembangunan manusia yang kita kerjakan pada tahun 2005, 2006, 2007, itu hanya pelaksanaannya. Tapi proposalnya dari 2004 dan evaluasinya 2008. Jadi 5 tahun kita bekerjanya di Jawa Barat waktu itu. Nah, akhirnya Aki akan cerita dulu, masih ada renak-reniknya, tapi akan cerita dulu bagaimana hasil dari pengujian proposal. Setelah melalui ujian-ujian yang melelahkan sepanjang tahun, baik itu pengujian proposal kondisi atau proposal awal, kemudian ada proposal implementasi, dan yang ketiga proposal hasil, output dan dampak. Begitu. Tahun 2005 awal sudah ditentukan bahwa alhamdulillah di Jawa Barat dibagi menjadi 3 klaster. Dan pada klaster yang pertama yang mendapat bantuan sebanyak 25 miliar per tahun selama 3 tahun, itu hanya ada 3 kabupaten dan kota. Dan satu-satunya kabupaten yang masuk kepada klaster 1 adalah Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah. Situ ya. Dengan target kemarin kan sudah ditentukan bahwa kalau dia bisa diperkirakan meningkatkan 1,5. Jadi IPM 2004 itu adalah 6,7 kan sudah disampaikan. Jadi pada evaluasi 2008 nanti harus menjadi 8,3 atau 8,3 begitulah ya. Kalau IPM kan tidak koma ya, titik ya. Nah, alhamdulillah. Siapa saja Ki yang menang? Nah, di klaster 1 ini ada 1 kabupaten dan 2 kota. Kotanya yang mana? Yaitu kota Cirebon dan kota Sukabumi. Ya, jadi itu yang menang itu. Jadi ada 1 kabupaten Ciamis dan 2 kota, yaitu kota Sukabumi dan kota Cirebon. Waktu itu kalau tidak salah teman-teman Aki juga sekdanya ya. Pak Muroj di Sukabumi yang kemudian jadi bupati, sedangkan di Cirebon Pak siapa yang kemudian meninggal itu yang jadi wali kotanya ya. Nah, siapa lagi yang menang? Nah, itu klaster 1. Klaster 2-nya itu dengan bantuan 15 miliar per tahun lolos sebanyak 10 kabupaten. Ya, 10 kabupaten itu masuk ke klaster 2. Kalau tidak salah, Aki lupa-lupa ya. Pertama Kabupaten Bandung. Nah, itu kan Kabupaten Bandung itu ya Aki kan Pak Abu Bakar waktu itu kan masih jadi, itu kan belum Bandung Barat. Kabupaten Bandung Pak Abu Bakar sekdanya, kemudian teman kita Ibu Gina. Bu Gina itu yaitu dulunya dari BKKBN, kemudian jadi sekretaris Bapeda di situ. Ada juga kawan kita yang menang di klaster 2 ini adalah Sukabumi. Aki sering ketemu Kang Ridwan. Nah, ini diceritakan supaya bahwa kita itu ada pengalaman, tidak hanya kenapa kita kemana gitu. Sedangkan klaster 3 itu dengan bantuan sekitar 10 miliar per tahun itu didapat oleh 6 kabupaten. Kalau tidak salah begitu. Ya,
Jadi jumlah yang mendapat kompetisi PPK IPM itu hanya 19 kabupaten kota. Sedangkan waktu itu berapa ya? 25 apa 26? Belum ada Pangandaran waktu itu kan. Nah, jadi yang lainnya tidak lulus. Alhamdulillah. Begitu. Jadi itu yang pertama tentang hasil daripada pengujian yang cukup melelahkan. Nah, pada saat pelaksanaan ini yang ingin Aki tekankan sama tuh dengan sekarang ya. Bahwa daerah-daerah yang kena PPK IPM itu tidak di daerah-daerah perkotaan, tapi daerah pinggiran. Ini kayaknya dengan Kampung KB harus sama itu ya. Kalau Kampung KB berada di tengah kota, ada SMP di situ, ada SMA, itu ya tidak salah sih. Tapi kalau IPM itu di mana dia yang rendah IPM-nya dan satuannya keluarga. Terutama Aki juga di Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cijengjing, Baregbeg, itu hampir tidak dapat ya, sampai ke sekitar Banagara, ke situ sampai ke Cikoneng. Paling dapat satu program juga itu yang terutama di kembali sekolah kembali belajar. Tapi kebanyakan IPM terutama Pituin itu di daerah selatan. Ya. Itu ingat Aki ada tokoh pemuda dari Cijulang. Dan pada saat itu, pada saat pembukaannya seperti Olimpiade. Nanti akan Aki ceritakan khusus itu ya. Seperti Olimpiade. Jadi bupati dengan semua tamu menghadapi kursi kosong. Itu teknik itu nanti ya. Pada saat pencanangan Pituin itu. Nah itu pertama. Jadi daerahnya daerah pinggiran semua. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami. Setiap bulan. Tentu saja laporan itu perkembangan, wah ya tidak tiap hari lah, tidak seperti episode sekarang, enggak, tapi setiap bulan atau paling tidak 2 minggu sekali ada pertemuan terutama para pengurus. Nanti ya pengurusnya belum didongengkan sama Aki siapa saja, Aki masuk apa saja itu nanti didongengkan. Biar sedikit-sedikit saja, namanya juga ngobrol ini. Tapi yang jelas pada 6 bulan pertama itu adalah evaluasi total. Review ya, review umum, baik itu review per kabupaten, review per provinsi, review per substansi. Jadi direview, dievaluasi benar. Ada rapat-rapat total sampai malam. Nah, ketika ada yang sedikit melenceng atau berjalan tidak mulus, itu harus segera direlokasi dan rescheduling. Karena itu dianggap akan terus ke sana ke 3 tahunnya juga. Itu hanya sampai batas 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak boleh ada yang diganti lagi. Karena dampaknya tidak akan kelihatan kan begitu. Itu sebetulnya ketatnya itu. Nah jadi di situ itu ada sesuatu yang harus dipantau. Misalnya anak ini yang ada di kembali sekolah kembali belajar misalnya. Dia bisa nggak? Maju nggak? Kalau dia DO, itu harus ada penggantinya. Atau bagaimana usaha supaya dia tidak DO. Ketat sekali. Juga di Gema Agung Kaduga. Jadi kalau jagung itu gampang itu sebetulnya, kalau jagung kan 3,5 bulan, 4 bulan sudah panen. Kelihatanlah gagal atau tidak gagalnya. Pemelihara sapi, pemelihara kambing, itu dilihat perkembangannya terus. Ya, naik nggak IPM-nya? Kira-kira ini bakal 3 tahun ini, keluarga ini, begitu. Itu yang disebut mungkin kalau sekarang itu adalah PPIK, pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga. Hanya mungkin kalau sekarang itu umum di Kampung KB, kalau dulu namanya kita di Indeks Pembangunan Manusia. Ya, makanya kan kita juga sama sekarang. Di Kampung KB itu adalah daerah pinggiran. Nah pada saat itu juga daerah pinggiran. Itu Profesor Denny Juanda itu ya. Wah dengan tim asesornya yang luar biasa itu. Kira-kira itu. Terutama di Gema Agung Kaduga
itu sangat rawan sekali. Karena itu ekonomi kan, ekonomi. Jadi kalau dia tidak berdampak, wah itu payah. Payah itu, karena itu nanti akan repot. Kalau kembali sekolah, kembali belajar, posyandu dengan namanya apa, angka kematian bayi dan lain sebagainya, itu bisa dipantau dari SKDN setiap bulan. Itu saja dari Aki. Jadi sekali lagi bahwa alhamdulillah ada 3 klaster di dalam PPK IPM Jawa Barat itu. Silahkan mungkin berapa itu pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan anggaran untuk PPK IPM ini saja, belum lagi dari dinas-dinas yang bersangkutan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.